target sasaran sekolah Bapak Ibu untuk diverifikasi. Bapak Ibu ya, saya ulang, di beranda ini nanti akan muncul target, misal Bapak Ibu memverifikasi 3 sekolah, maka nanti akan muncul 3 sekolah ya. Jadi target sekolah nanti akan muncul di sini ya. Nanti akan muncul di sini, misal saya dapat tugas di 5 sekolah, nah, makanya nanti data 5 sekolah tersebut nanti akan muncul di beranda si verifikator. Nah, masing-masing login verifikator itu nanti sekolahnya pasti akan berbeda-beda, tidak sama. Nah, oke Bu ya, di beranda dan di sekolah. Ya, kita lanjut sekarang ke aksi yang nanti Bapak Ibu lakukan. Ya, jadi Bapak Ibu di sini nanti ya yang akan melakukan verifikasi, validasi data isian APM oleh sekolah dengan dokumen pendukungnya, ya. Nah, Ibu ya. Nah, nanti NPSN-nya ya dipilih. Nah, nanti komponen apa saja ya yang menurut Bapak Ibu perlu direvisi, baik itu revisi pengurangan skor ataupun penambahan skor. Ya, contohnya di sini di input ya, di aspek siswa ya, di instrumen sekolah melaksanakan penjurusan. Nah, ketika Bapak Ibu cek dokumen ya, ternyata dokumen pendukungnya itu tidak ada ya. Dan pada pelaksanaan PPDB ya, itu tidak ada dokumen yang menunjukkan bahwa pelaksanaan itu berdasarkan minat dan bakat ya. Nah, Bapak Ibu kalau dokumennya ada, berkasnya ada, berarti ini aman ya, sesuai dengan dokumen pendukung ya. Nah, jika ada revisi, ada catatan ataupun ada perbaikan, ya Bapak Ibu catat juga di sini. Misal ada list daftar siswanya baru sebagian, belum semuanya misal. Jadi ketika ada revisi yang harus diperbaikan 1 minggu ini bisa diselesaikan. Nah, berarti kan di sini nanti Bapak Ibu ada keterangan juga. Nah, misal ada perubahan, dokumen tidak ada, pendukungnya tidak ada yang harusnya ada pos PPDB, dokumen PPDB, dokumen itu bisa tidak ada. Nah, berarti kan ada skor yang berkurang, ya, atau tidak ada sama sekali. Nah, berarti ketika Bapak Ibu melakukan perubahan, ya, di sini dikasih keterangan tidak ada dokumen pendukung. Ya, setelah melakukan perubahan, klik simpan. Nah, itu apakah harus satu-satu? Tidak. Jadi Bapak Ibu dicek dulu, ya, dicek. Nanti kan ada tampilan di user siswa. Kita cek satu persatu. Ya, sekarang kita cek lagi di input, ya. Nah, sekolah melaksanakan berdasarkan prestasi akademis. Nah, kalau emang sudah sesuai, Bapak Ibu klik simpan. Salah. Bentar, Bu. Sekolah melaksanakan penjurusan. Nah, berarti ini ketika ini kalau emang ada perubahan, silakan dilakukan perubahan. Saya ulang lagi. Kita lanjut ke ya. Misal di proses, Ibu ya, proses kurikulum. Nah, ini ketika Bapak Ibu ada perubahan sama, jadi per instrumen yang harus Bapak Ibu cek. Kalau kemarin waktu yang SMK COE Bapak Ibu ya, saya secara offline dulu ya, saya dengan tayangan. Misalkan di sisi sekolah itu sudah dimapin Bu, nomor 1 sampai nomor sekian, ya sudah dimapin biasanya kalau sekolah.
Jadi ketika pas saya buka instrumen yang dalam bentuk printout yang sudah diisi oleh sekolah, nanti Bapak Ibu juga bisa ngeprint ya. Ketika dicek, nomor satu misal di aspek, saya cek, oh dokumen ada. Karena jadi di aplikasi itu saya terakhir Bapak Ibu. Jadi terakhir ketika hasil verifikasi itu sudah selesai. Itu lebih enak. Kalau satu-satu seperti ini akan agak memakan waktu yang lama ya. Tapi itu metode ini tergantung dari Bapak Ibu nanti mau seperti apa ya. Nah, contoh yang kedua, misal sekolah mengembangkan, menyelaraskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara sistematis dan prosedural. Dokumen pendukungnya ada ya. Terus KTSP-nya ada, semua ada, sampai ke Dudika juga ada gitu kan, lengkap ya. Jadi Bapak Ibu ketika dokumen ada di sini diperbaiki ya, dokumen sudah sesuai ya, misal Bu ya. Nah di sini klik simpan. Jadi ketika datanya sesuai tidak perlu dirubah. Ketika harus direvisi silakan direvisi. Jadi revisian Bapak Ibu itu bisa mengurangi skor ya, dan bisa menambahkan skor ya. Jadi sekolah misal ngisinya jawabannya di 1, padahal dokumennya ada karena kurang pemahaman. Jadi ketika Bapak Ibu dijelaskan, Bu, ini dokumennya seperti ini loh. Oh, ada dokumennya. Nah, ketika dokumen itu ada, dicek benar sesuai, nah Bapak Ibu silakan lakukan perubahan. Oke Bu ya. Silakan Bu, sampai sini. Ada yang mau tanya dulu? Saya tanya boleh. Dulu. Jadi sebelum lebih jauh, ya, yang silakan. Pertama itu, ini kan loginnya untuk verifikator ya Pak? Betul, verifikator. Nah, mohon dijelaskan karena ini kan login verifikator. Kami sebelumnya belum pernah dapat pelatihan untuk admin. Jadi verifikator itu harus dibuat dulu oleh admin ya? Verifikator memang sudah tersedia? Sudah nanti untuk simulasi sudah kami siapkan Pak, untuk simulasi saat ini. Enggak, maksudnya untuk yang sebenarnya nanti? Ya, sama balai nanti dipersiapkan. Karena kan yang kan gini, kami kan hanya dapat login untuk admin. Tapi belum paham yang admin. Terus apakah admin harus membuat verifikator? Karena saya lihat di verifikator di login admin ini, kalau waktu membuat verifikator sepertinya ada token ya. Itu juga nggak bisa. Jadi kami dari adminnya belum. Oh ya, oke. Paham. Nah ini juga loginnya pakai apa nanti? Apakah harus dibuat oleh admin? Atau ya, gimana Pak Denny? Mau dibuat sama admin. Jadi nanti kan balai mapping dulu Pak ya. Misal petugas verifikator ada 20 orang. Si A dapat jatah sekian, sekian dapat sasaran 5 sekolah. Si B dapat sasaran 3 sekolah misal. Ya, karena kan dilihat dari geografis kalau kita visitasi. Ya, dilihat dari wilayah tersebut sekolah terdekat ada di mana gitu kan. Nah, ketika sudah di mapping, dan nanti di aplikasi Bapak Ibu admin nanti tinggal menambahkan pengguna verifikator, tinggal menambahkan sekolah sasaran. Nanti untuk itu nanti teknis untuk admin nanti dengan Pak Iwan Pak ya? Enggak, pelatihannya beda ya? Beda, ini untuk laman verifikator aja. Nanti untuk admin nanti spesial Pak. Itu PIT nanti. Oke ya, karena saya bingung ini tampilannya beda karena beda. Verifikator ternyata. Monggo Pak, lanjut aja. Ya, jadi ini Pak untuk Win, kalau masih dengar itu kita masih ada satu PR itu. Yang admin kita belum paham. Oke. Ya, jadi untuk adminnya itu kan Mas Wansa sama Mas Aris. Oh siap. Itu nanti kami komunikasikan dengan Pak Iwan untuk khusus nanti untuk verifikatornya ini. Ya. Itu Mas Wansa ya. Ya siap. Nanti saya sampaikan juga ke Pak Iwan. Berarti kan untuk admin balai ini belum istilahnya belum ada edukasi terkait bagaimana cara menambahkan verifikator dan menambahkan wilayah sasaran. Begitu kan Pak? Betul. Ya, oke ya. Nanti saya sampaikan. Nanti mungkin ada event lagi nanti kita buat sesi nanti khusus untuk admin semua balai mungkin nanti ya, admin semua balai. Jadi untuk yang sekarang itu adalah laman petugas verifikator sekolah. Ya. Nah di sini ada yang bertanyakan Bapak Ibu, silakan di verifikasi instrumen. Jadi kan targetnya cuma memilih apa yang mau dirubah
hasil dari verifikator, hasil verifikasi, pilih aspeknya, nanti instrumennya yang mana. Nah, Bapak Ibu di sini nanti tinggal lakukan perubahan. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Bapak Ibu silakan. Boleh. Ada yang tanya. Bapak Cahya silakan, Pak. Untuk aplikasi ini, apakah dibedakan untuk SMK-PK sama SMK yang non-PK? Ini perlu saya tanyakan, tadi kan ada satu contoh menyebut KTSP itu ya. Nah, setahu saya kalau di SMK-PK itu sudah tidak lagi mengenal KTSP. Nah, ini bagaimana? Jadi gini Pak, kalau semua juga KTSP Pak. Ya, cuman yang membedakan kan istilahnya apa? Kalau sekarang kurikulum di revisi 2013 revisi, terus untuk SMK-PK sekarang ada yang terbaru Pak ya, segala macam. Jadi kalau untuk rumah besarnya itu namanya KTSP Pak. Itu yang saya pahami ya. Tapi nanti akan saya coba ke yang bersangkutan Pak, yang membuat instrumen. Karena saya di sisi aplikasi. Ya kan nggak Mas, antara yang SMK-PK sama non-PK itu? Untuk SMK-PK, Bapak Ibu ya, jadi nanti untuk SMK-PK itu yang memverifikasi itu dari pihak direktorat. Pak ya, jadi untuk SMK-PK yang memverifikasi itu dari direktorat, karena ada kebijakan yang diberikan ke Satuan Pendidikan SMK-PK tersebut untuk sebagai pertanggungjawaban, itu yang saya tahu. Nah, untuk yang non-PK ini nanti yang memverifikasi atau visitasi itu adalah dari yang ditugaskan dari balai masing-masing balai. Itu yang saya pahami, Pak. Nanti ini kan baru di login verifikator. Nanti kita akan ke login sekolah, Pak, biar nanti Bapak Ibu bisa untuk memahami alur sisi di aplikasi sekolah. Mohon izin bertanya Pak, boleh? Mohon izin bertanya. Ini tadi sebelum masuk ke aplikasi verifikator tadi pakai kode apa ya Pak? Oh, nanti untuk akunnya nanti didistribusi oleh admin balainya. Oh gitu, baik, terima kasih. Nah, ya. Dilanjut aja dulu Pak Denny. Dilanjut saja. Gini Bu, ini saya coba ini dulu di sini karena nanti kan Bapak Ibu bekerjanya kan di sini. Nah, kira-kira di sini ada yang mau tanyakan nggak gitu kan terkait aksi ataupun step by step. Jadi nanti saya mau tanya Pak. Ya. Saya. Jadi kesimpulannya nanti gini ya Pak. Jadi instrumen itu kan dibuka per item. Betul. Kemudian kalau ada masukan tambahan atau pengurangan, itu langsung masuk di keterangan tadi. Jadi kan tadi Bapak menyampaikan di instrumen ada beberapa ya, ada 5 atau 7 contoh tadi ya. Beberapa itemnya tadi. Jadi misalkan tadi Bapak mencontohkan misalkan saja ya Pak, nomor 1 ada tambahan, berarti di keterangan. Kemudian itu ditutup. Nanti buka lagi instrumen yang kedua, baru ditambahkan lagi di keterangan gitu ya Pak. Jadi per item satu-satu di keterangan terus tutup, buka lagi gitu ya Pak ya. Ya, itu metode pertama Bu ya. Itu metode pertama. Kalau metode kedua, masih ada banyak metode ya Pak? Ya, maksudnya cara atau apa ya sih, style kita lah, feel kita tuh mau seperti apa. Ini di aplikasi mempermudah sih sebenarnya. Mau satu persatu per komponen dipilih, komponen input dipilih satu-satu boleh. Kalau kemarin saya Bu ya, saya nih kebetulan tahun kemarin juga saya petugas verifikasi. Jadi ketika saya datang ke sekolah, saya langsung ditampilkan di InFocus ya instrumennya. Saya cek Bu dokumen satu-satu dan saya kasih catatan. Misal di komponen proses ya, terus di aspek pembelajaran. Ternyata dokumennya tidak ada. Saya tulis tangan Bu, dokumen tidak ada segala macam. Nah, jadi ketika ke aplikasi itu setelah selesai saya minta waktu sekitar 20 menit baru saya revisi di aplikasi, karena kan revisi saya yakin cuma sebagian, tidak semua instrumen. Nah gitu. Kalau satu-satu di sini Bu, wah lumayan ya. Belum lagi nanti internetnya lambat, belum lagi kondisi di geografisnya internetnya lemah atau kendala apa gitu kan. Jadi metode pertama silakan Bapak Ibu boleh langsung per komponen, per aspek, per instrumen di aplikasi ini, di login ini, atau secara manual dulu. Ya, secara manual dulu dicek di dokumen ketika di proses, komponen proses, di aspek pelaksanaan pembelajaran, instrumen penilaian proses operasi belajar ternyata dokumennya lengkap dan sesuai, pilih poin 5 bisa.
Nah, berarti itu tidak ada perubahan. Jadi silakan metodenya mau pilih yang mana gitu Bu. Menurut Bapak Ibu feel atau stylenya enak. Silakan. Makasih, Pak. Ya Bapak Ibu yang lain. Pak Denny, mau tanya Pak Denny. Boleh, silakan. Pak Denny, tiap item atau tiap aspek itu ada nilainya nggak Pak Denny? Ada penilainya nggak? Nilainya muncul nggak? Kalau nanti di hasil verifikasi, nanti di sini. Oh ya. Ya, jadi di sini itu Bapak Ibu cuma merubah jawaban ketika direvisi. Jadi merubah jawaban si instrumen sekolah. Sekolah misal pilih 5, ternyata dokumennya tidak ada. Oh, ternyata cocoknya di poin 2. Berarti Bapak Ibu melakukan perubahan di poin 2. Terus sekolah milih poin 2, ternyata dokumennya lengkap. Berarti kan di poin 5. Simpan. Nah, di sini prosesnya, Bu. Di sini prosesnya. Di verifikasi instrumen. Nah, nanti setelah ini ya, Bapak Ibu kita tinggal pilih nama sekolahnya. Nah, nanti di sini akan ada perubahan. Bentar, Bu. Nilai sekolah 78, nilai verifikasi 61. Kan tadi saya ada perubahan di input. Betul nggak Bapak Ibu? Terlihat ya? Nah, jadi ini silakan Bapak Ibu mau ditayangkan ke sekolah silakan, istilahnya atau mau gimana kebijakan balai ya Bapak Ibu ya. Jadi apakah halaman ini apakah mau langsung diperlihatkan ketika verifikasi ataupun ini biar nanti sekolah aja yang melihat di rapor mutunya. Karena nanti di loginnya sekolah ketika Bapak Ibu sudah diverifikasi, sudah divalidasi ya oleh pemangku kebijakan, approve misal sudah selesai, nanti di sekolah akan muncul rapor mutunya. Rapor mutu hasil dari verifikasi. Nilai sekolah sama nilai dari verifikasi. Seperti itu. Itu ya Pak ya? Ya. Berarti nanti Pak Denny. Ya. Berarti kami nanti sebagai verifikator bisa menelusuri kalau komponen aspek itu nilainya sangat rendah. Sehingga nanti bisa menelusuri di mana sebabnya rendah, apakah belum paham dari sekolahan, apakah dokumen-dokumennya yang dilengkapi itu belum paham. Betul. Itu akan nanti bisa membantu sekolahan. Itu Pak Denny, maksud saya begitu Pak. Ya. Saya juga waktu di kemarin kebetulan saya agak jauh Pak ya tugasnya. Ternyata mereka itu punya kayak format tersendiri gitu kan. Jadi format dari Kemendikbud ada, tapi mereka punya format sendiri. Nah, ketika di item instrumen tertentu, saya tanya Pak, dokumen kami berdiri seperti ini, bagaimana gitu kan. Nah, nanti kita edukasi Pak, ya. Untuk misal daya serap lulusan, Bapak Ibu tinggal bikin aja format, bisa dibuat di Google Form gitu kan. Dan nanti di-share kira-kira yang bekerja udah berapa orang, nanti disitu kan tinggal Bapak Ibu dibuat analisis presentasinya gitu kan. Jadi kita kasih saran boleh Pak, kasih saran boleh gitu kan. Makasih Pak, terima kasih. Ya, saran boleh. Oke, Bapak Ibu ya, silakan. Pak Denny, boleh. Kaitannya dengan pengisian komponen itu untuk apa? Kaitannya dengan verifikasi, itu kan ada komponen, ada aspek, ada instrumen. Dan di situ ada instrumen atau dokumen pendukung. Ya. Di mana kita bisa mendapatkan dokumen-dokumen pendukung untuk masing-masing komponen, Pak. Terima kasih. Di satuan pendidikan, Pak, atau dokumennya, Pak? Oh, begitu. Ya. Jadi kalau kita baru memverifikasi secara daring, kita membuka untuk dokumen. Berarti harus pakai camp-nya harus aktif, Pak. Misal mana pos PPDB liatin gitu Pak. Mana daftar siswa sesuai dengan jurusannya, ini mana nilai akademisnya. Mungkin kalau Zoom mungkin seperti itu Pak. Oh begitu. Jadi kita masuk ke link sekolahnya dulu ya Pak ya? Ya betul. Jadi dokumen semua ada di sekolah, tidak ada proses upload Pak di sini. Jadi satuan pendidikan tidak ada proses upload. Mereka dokumen itu ada di sekolah. Nah, ketika dengan kondisi pandemi sekarang, mungkin PPKM masih berlanjut, ketika menggunakan daring, berarti camp-nya harus aktif melihat ya. Sama dengan Pontianak kemarin Pak, saya juga daring Pak Desember kemarin ya. Lihatin gitu Pak sampai detail. Ketika tidak jelas Pak, tolong dipoto legalitasnya, benar datang atau tidak sampai dipoto Pak gitu kan. Intinya tekniknya silakan menurut Bapak Ibu mana yang
feel-nya enak ya silakan. Oke. Ada lagi Pak? Ya sama-sama. Jadi dokumen harus saya Pak Denny. Jadi dokumen yang kita verifikasi itu tuh adalah dokumen hardware ya, bentuknya bukan soft copy ya. Artinya instrumen yang ada di sana itu mereka tidak mengisi secara sistem, tetapi memang menunjukkan dokumen hard copy-nya. Betul, hard copy-nya. Tapi kalau Bapak Ibu, kalau kami kemarin daring Pak, waktu pelaporan, karena saya pengen memastikan bahwa dokumen itu benar Pak ya, benar-benar ada legalitasnya, karena perlu legalitas gitu kan. Saya suruh scan Pak, jadi mereka scan, saya sediakan drive ya, ini mah pribadi saya Pak ya, ini pribadi saya gitu kan, mungkin nanti kebijakan balai silahkan gitu kan. Kemarin kebijakan dari saya pribadi, waduh saya kalau dari camp mungkin burem nggak terlihat gitu kan, saya siapin Pak masing-masing folder per komponen, per aspek, per instrumen. Ya seperti folder, mereka suruh upload Pak dokumennya, suruh upload. Dan nanti ketika misal burem nggak terlihat jelas, saya buka drive-nya Pak, saya buka drive. Oh Bu, oh ya benar, udah tanda tangan, oh udah stempel, oh ternyata angkanya sekian, udah benar, misal gitu Pak ya. Jadi intinya itu mah teknik ya kita mau verifikasi. Kalau visitasi bisa enak langsung ya kita bisa melihat. Tapi kalau daring nanti kebijakan balai mau seperti apa? Apakah dipersiapkan drive untuk upload atau emang cukup pakai cam gitu? Itu nanti silahkan saja kebijakan dari pihak balai. Oke. Mohon maaf Pak Denny. Ya boleh. Ini mohon dilanjutkan dulu aja karena nanti waktunya. Oh iya. Takutnya tidak cukup. Mohon dilanjutkan dulu aja nanti untuk sesi tanya jawab setelah paparan ini selesai dulu. Siap. Ini sebenarnya udah Bu. Ya, verifikator udah Bu. Cuman sampai laporan ada nggak Pak nanti sampai misalnya laporan dari verifikator jadi nanti Bapak Ibu petugas verifikator, jadi nanti fokus di sini Bu ya, di verifikasi dan supervisi, verifikasi instrumen, ya saya ulang, tinggal dipilih NPSN-nya, target sekolah sasaran Ibu verifikasi, terus dipilih komponen ketika ada revisi, jika tidak ada revisi abaikan. Saya ulang Bu ya, pilih komponen aspek instrumen jika ada revisi. Jika tidak ada revisi, abaikan. Berarti kan tidak ada perubahan nilai. Oke Bu ya. Nah, sekarang ke hasil verifikasi. Ketika sudah selesai, ya Bapak Ibu lakukan verifikasi, berarti Bapak Ibu melihat, ya. Nah, kalau sudah, berarti klik simpan hasil verifikasi. Jika sudah yakin Bu ya, Ibu sudah merasa, oh tugasnya sudah selesai. Saya cek lagi takut ada yang kelewat misalnya. Ibu cek lagi, udah 10 kali cek ternyata aman, silakan Bapak Ibu klik simpan hasil verifikasi. Nah, ketika sudah, nanti di admin akan terlihat Bu, progres Bapak Ibu itu sudah sampai di mana. Itu bisa dilihat. Nah, sekarang terakhir, ya, di sini pilih sekolah SMK 3. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ada belum tadi simpan di hasil verifikasi, di sini tidak akan muncul nama sekolahnya. Jadi tahapan hasil verifikasi, pastikan kalau Bapak Ibu ada 5 sasaran, ada 5 satuan pendidikan, berarti 5 sekolahnya harus dilakukan eksekusi simpan. Saya ulang Bu ya, kalau Bapak Ibu ada 3 sasaran, berarti harus ada 3 kali simpan. Kalau ada 5 kali sasaran, berarti 5 kali simpan. Berarti kan 5 sekolah itu sudah disimpan. Nah, selanjutnya ke kirim lapor supervisi. Ya. Jadi Bapak Ibu pilih nama sekolahnya, nanti kalau ada 5, nanti akan muncul 5-5-nya di sini. Nanti akan muncul 5-5-nya. Ya, SMK 3, SMK 1, SMK sekian misalnya. Kita pilih salah satu sekolah. Nah, di sini kan nanti ada berita acaranya Bapak Ibu. Ya. Ada berita acara, unduh berita acara, nanti pilih berkas di sini. Saya setuju kirim laporan. Berarti Bapak Ibu sudah selesai melakukan tugas verifikator. Sudah Bu, selesai. Ya. Nah, sekarang bisa download nggak Pak untuk laporannya ini yang bagi petugas verifikasi? Ada Bu, nanti bisa ada menu unduhnya nanti untuk hasil supervisinya. Cuman sebatas laporan saja Bu. Nanti semua
instrumen hasil verifikasi nanti akan ada menu unduh kalau sudah di sini nanti ada Bu menu unduhnya. Oke Bu, ini di laman verifikasi, nanti kita lanjut ke laman sekolah untuk Bapak Ibu uji coba, dan Bapak Ibu nanti bisa melakukan verifikasi simulasi saja. Jadi Bapak Ibu mencoba untuk seakan-akan melakukan verifikasi gitu kan, ya. Nanti 1 jam ke depan kita akan coba praktek itu. Ada pertanyaan Bu di laman verifikasi, di laman verifikator? Kita sebelum lanjut ke saya Wadeni. Ya. Bagaimana kita tahu itu sudah direvisi atau belum direvisi? Di sini Pak, hasil verifikasi Pak. Yang merevisi sekolah harinya? Bukan, Bapak yang verifikasi Pak. Berarti ketika kita memverifikasi itu, kita melihat apa-apa yang kelengkapannya harusnya sejumlah 10. Ya. Ternyata di situ baru 5, begitu ya? Ya. Berarti ini belum selesai. Berarti revisinya nunggu yang kelima itu jadi dulu baru komplit gitu. Jadi kalau di kondisi misal tidak ada dokumen, anggap aja tidak ada Pak, gitu kan? Anggap tidak ada ketika mungkin kebijakan personal ya. Oh Pak, ini ternyata formatnya ada Pak, cuma belum diisi misal. Ya udah, silakan diisi bisa berapa hari nih atau hari ini bisa. Oh Pak, nanti saya print dulu. Oh Pak, itu dalam bentuk file, saya mau print dulu misal, Bapak Ibu ya. Nah berarti kan Bapak Ibu silakan saja melakukan mau dilakukan perubahan atau tidak. Nah ketika Bapak Ibu sudah selesai melakukan perubahan, tadi saya contohkan di input Pak. Di input nilai sekolah 71. Tapi tadi kan dokumennya tidak ada. Saya dibuat dikasih nilai 1. Betul Pak ya? Ya. Nilainya beda kan Pak? Iya. Ya. Nah, ya. Jadi Bapak bisa melihat di sini, ya, bisa melihat nilai sekolah aslinya berapa, isian sekolah berapa, dan nanti hasil Bapak verifikasi nilainya berapa. Bisa lebih baik, bisa lebih kurang baik gitu Pak. Itu Pak ya. Tambah tanya Mas Denny. Masih ada kelanjutannya dari Mas Denny ya Pak? Ya. Saya ada pertanyaan juga. Yang mau saya tanyakan itu Pak. Tadi kan nilai sekolah itu yang menilai siapa Pak? Karena tadi saya melihat di contohnya Pak Denny tadi nilai sekolah misalkan 71,28. Setelah diverifikasi itu menjadi 69, sekian. Yang menilai nilai sekolah siapa itu loh Pak yang mau saya tanyakan? Itu sekolah Bu, sekolah ngisi instrumen, ya Bu ya. Sekolah ngisi instrumen. Misal tadi di input di aspek siswa, misal sekolah itu merasa pede dengan dokumen ada, dia pilih 5, ya kan? Iya. Nah aplikasi secara otomatis akan menghitung Bu, dan ini pun Ibu tidak perlu menghitung, ini aplikasi sudah menghitung dengan sendirinya. Betul, seperti itu Bu. Jadi nilai sekolah itu ini adalah hasil dari hitungan aplikasi, ya, dan hitungan ini sudah ada ranknya Bu ya, sudah ada bobot segala macam, sudah ada aturannya. Jadi kita istilahnya terima jadi saja, sudah ada perhitungan seperti itu. Jadi setelah diverifikasi bisa turun, bisa naik nilainya itu ya Pak? Betul Bu, bisa turun, bisa naik. Ya, makasih. Mbak Lili mau naik dan turun ya. Mas Denny saya mau tanya Mas. Boleh. Tadi kan dijelaskan sama Mas Denny, kadang-kadang sekolah itu punya format-format tersendiri itu ya. Nah, ini saya menangkap bahwa sebetulnya ada standarisasi format yang ada di kementerian. Saya mohon maaf kalau kesimpulan saya itu salah itu ya. Nah kalau memang seperti itu, apakah di aplikasi ini kita bisa mengakses standar-standar format sehingga nanti itu juga bisa menjadi pedoman kita, apakah misalnya itu laporan sudah ada, dokumen ada, itu kira-kira sama enggak dengan format yang terstandar itu atau tidak? Oh kalau itu gini Pak, sebenarnya format kayak standar itu contohnya kayak tadi Pak, misal menggunakan kurikulum 13 revisi. Nah, berarti kan di situ harus ada silabus, harus ada RPP misal Bu ya. Nah, nanti kan dari format ini kan sekarang RPP harus harus satu lembar. Nah, itu di sekolah misal dia punya format tersendiri, misal ada format tersendiri gitu kan. Pak, ini kita tetap mengacu format yang dari pusat,
Tapi kita istilahnya ada pengembangan karena ini berkaitan dengan kejuruan yang kompleks, Pak. Jadi setiap kejuruan itu kan istilahnya beda-beda juga. Misal ada hasil dari perkawinan antara Dudi, Pak, kurikulum dengan Dudi. Contoh, sekolah A kerjasama dengan Telkom. Nah, dari Telkom dia ingin materi tentang fiber optik itu seperti ini detailnya. Berarti kan ada perubahan silabus. Berarti kan ada perubahan penambahan RPP di situ. Berarti kan ada penambahan bahan ajar di situ, Pak. Ya. Nah, jadi sebenarnya format secara ininya sih saya pribadi saya tidak mungkin nanti siapa yang menyediakan saya juga tidak bisa menjawab gitu kan. Cuman biasanya sekolah sudah paham, Pak, terkait untuk format-format dokumen pendukung gitu. Karena di setiap daerah beda-beda, Pak. Berarti artinya kita sebagai verifikator sebetulnya juga dituntut memahami dari substansi misalnya silabus itu seperti apa, kemudian RPP seperti apa. Jadi akhirnya kita bisa tidak hanya melihat dari sisi keberadaan dokumen, tapi apakah dokumen itu secara secara isi, secara konten itu bisa betul atau belum itu ya? Ya, nanti di akun sekolah nanti kita ada telah dokumennya, Pak. Nanti kita di akun sekolah, nanti kita akan cek seperti apa sih dokumennya gitu, bentuknya. Nanti ada, Pak. Nanti saya tunjukkan. Ya. Oke, Pak Ibu ya. Ya. Kalau Bapak ada Ibu ya. Ya. Sebentar saya tanya, boleh ya? Ya, boleh. Pak Denny, ini kan untuk verifikator itu kan harus punya username dan akun gitu ya, yang nanti dibuktikan. Artinya kan satu orang ini memverifikasi satu sekolah gitu. Kalau terjadi misalnya satu sekolah diverifikasi oleh 2 atau lebih karena mungkin nanti didampingi oleh pengawas atau melibatkan pengawas, ini bisa apa enggak kira-kira? Bisa, Pak. Jadi kalau kemarin, Pak, waktu yang direktorat itu wajib ada pengawas, Pak, karena pengawas yang lebih paham betul kondisi di sekolah. Jadi ketika Bapak Ibu misal, maaf Bapak Ibu ya, kayak gimana sih KTP silabus itu bentuknya? Nah, pengawas itu pasti sudah tahu. Bapak, apakah sudah betul ini silabusnya? Oh iya, sudah divalidasi, minimal sudah divalidasi oleh kepala sekolah dan pengawas di situ ya. Untuk telah dokumen juga nanti akan saya perlihatkan, Pak, bentuknya seperti apa. Nanti di instrumen masing-masing komponen di sekolah nanti akan saya tampilkan. Jadi untuk verifikator, Pak, itu boleh lebih dari satu sekolah dan boleh didampingi oleh pengawas pembinanya, Pak. Itu, Pak. Ya berarti itu, tapi nanti yang ada di sistem ini hanya satu username ya, misalnya ada berapa orang hanya satu username gitu ya? Satu orang, satu petugas, satu user, Pak. Iya. Satu user itu bisa beberapa sekolah. Bisa beberapa petugas juga atau enggak? Bukan, Pak. Jadi gini, misal ada 20 petugas, Pak. Ya. 20 petugas nanti sama admin balai akan dibuat akun selama sebanyak 20. Pak ya. Nah, Pak Nur gini, Pak Denny. Nanti jadi 20, kan gini Pak Denny. Ya gimana? Kan satu sekolah kemungkinan kita akan bertugas bertim gitu loh. Apakah verifikatornya itu pakai satu akun saja atau dua-duanya? Gitu. Misalnya yang datang ke sekolah 2 orang gitu. Tergantung mappingnya, Pak. Mapping di akun tersebut, Pak. Misal Denny, ya. Denny itu dapat sekolah sasarannya di SMKA, SMKB, SMKC, Pak. Ya. Nah, terus Warsa ini SMKC, SMKE, SMKF. Ya. Nah, maksudnya gini, Pak Denny. Ya, sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Ya, sama Pak. Sebentar, Pak. Sebentar dulu. Nah, Denny sama Warsa berbarengan, Pak. Misal ke SMK A gitu kan. Nah, yang ngisi itu adalah Denny, karena di akun Denny lah yang ada sekolah sasaran. Kecuali misal ada 3 petugas, ya, 3 petugas, masing-masing kalau kebijakan balai maunya, Pak, ini ada 3 petugas, tapi kita cuma satu akun. Nah, berarti kan dengan satu akun ini digunakan oleh 3 petugas.
ya kan Pak ya. Nah, berarti nanti pertanggungjawabannya ya siapa yang nanti yang memegang akun tersebut gitu Pak. Seperti itu Pak, kalau di aplikasi. Berarti satu sekolah verifikatornya cukup satu Pak, walaupun petugasnya 2 orang gitu. Iya. Di akunnya cukup satu aja Pak, satu akunnya. Jadi, kalau emang, tapi Bapak kalau kebijakan Bapak, misal apa ya, kebijakan balai, udah masing-masing 3 akun itu di 3 sasarannya sama, misal, saya 3 sekolah sasarannya sama. Terus silakan berarti 3 petugas itu harus menginput sesuai dengan hasil yang diverifikasi tadi. Berarti 3-3-nya harus sama, jangan ada yang beda. Takutnya Bapak ya, Bapak memverifikasi ada perubahan nih yang harusnya nilainya persentase 75, tapi karena maaf human error salah satu petugas dia lupa tidak menambahkan ya. Klik save, berarti kan ketika simpan berarti kan ada perubahan-perubahan gitu Pak ya. Jadi kalau saran saya sih mendingan satu akun walaupun nanti berapa jumlah petugasnya tapi yang digunakan satu akun itu untuk biar validasi datanya akurat gitu Pak, tidak tercecer. Mas Denny, saya jadi tertarik itu Mas. Kalau misalnya tadi memungkinkan satu sekolah itu 3 akun tuh ya, kemudian nanti kerjanya bisa misalnya disebut kamu melakukan verifikasi bab ini itu ya misalnya, itu dalam waktu bersamaan bisa masuk dalam sistem nggak yang 3 orang itu untuk memverifikasi satu sekolah? Sebenarnya sih Pak, satu akun digunakan bareng-bareng juga aman Pak, kalau aplikasi tidak dikunci. Misal Denny, akun Denny, saya kasih ke Bapak bisa, tolong dong login pakai akun saya, yuk kita. Maksud saya kan kalau misalnya sudah dibagi 3 orang kan, kemudian ketika 3 orang itu punya akun yang berbeda, kalau ternyata bisa masuk secara bersama-sama, kan menjadi lebih ringan karena artinya dia bisa bekerja dalam waktu yang sama sehingga selesainya bisa lebih cepat itu. Oke, ya berarti kebijakan balai saja Pak. Jadi misal mau berapapun jumlah petugas tetap diberikannya satu akun. Ya contoh akun verifikator 1 ya. Sasaran target sekolahnya sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D. Nah petugasnya itu adalah Denny, Warsa, dan Setiawan. Berarti ada 3 orang. Nah berarti 3 orang ini nanti menggunakan akun ya verifikator 1 untuk 5 sekolah tersebut. Pak ya. Nah Denny nanti ngerjain revisi yang sekolah A dan B. Warsa nanti ngerjain yang sekolah C dan D. Nah itu silakan Pak. Itu lebih sistem seperti itu silakan saja. Jadi aplikasi sebenarnya fleksibel Pak. Tidak ada kuncian. Tanya Pak Denny. Boleh. Pak Denny, setelah diverifikasi semua oleh verifikator, kalau zamannya SMK COE itu di print out ya untuk dokumen sekolah sama dokumen yang verifikator. Ini nanti di print out kan hasilnya Pak? Instrumen-instrumen semua itu di print out enggak? Sehingga ada tanda tangan pengawas, tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan verifikator Pak. Terima kasih Pak. Ada Pak, nanti mungkin nanti Pak Iwan nanti akan membantu juga Pak. Nanti akan membantu juga. Kalau kami waktu di direktorat kemarin ada Pak, kita bawa dokumen bahwa kita itu datang ke sana, tanda tangan dari yang sekolah yang kita visitasi. Ya, nanti itu format dari direktorat Pak. Nanti format dari balai mau seperti apa silahkan Pak gitu. Menandakan bahwa kita sudah melakukan verifikasi. Ya. Oke Pak ya, kita lanjut ke akun sekolah Pak ya. Akun sekolah nanti Bapak Ibu bisa praktek mandiri. Nanti setelah itu nanti Bapak Ibu silakan uji coba di laman verifikator. Saya izin tampilkan. Nah, Bapak Ibu sudah tampil? Nah, saya juga bingung Pak mau baginya ya. Bapak Ibu akses laman ini ya, pilih NPSN-nya yang Bapak Ibu mau simulasi, mau uji coba. Saya pembagiannya apakah sesuai dengan apa ya Pak? Bingung nih, biar tidak bentrok NPSN. Ada 20 orang apa ya di sini Pak ya? Sorry. 100 Pak. 95 Pak. Waduh 100 cukup Pak. Ya. Nah ini
Ini saya kasih filenya ke siapa Pak? Biar nanti Bapak Ibu di mapping. Di share di chat aja Pak. Di share aja Mas, ini udah tua-tua matanya. Oh, ya. Ini saya kasih filenya sebentar. Tapi ini tidak untuk di sebarluaskan Bapak Ibu ya. Sudah saya kirim. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu pilih salah satu NPSN. Saya contoh NPSN ya. Saya contoh ini. Sorry, saya cari yang belum dipakai Pak. Bentar. Ya. Nah Ibu ya, ini lamannya penyelenggaraan.dpsmk.net. Nanti Bapak Ibu login, NPSN sekolah untuk user, untuk password NPSN. Nah ini Pak, ya. Saya coba simulasi sebentar Pak ya, simulasi sebentar, biar nanti Bapak Ibu untuk alur si sekolah bisa dipahami. Nah untuk login verifikatornya pun Bapak Ibu nanti hati-hati di Excel tersebut kan ada Pak ya di situ untuk user verifikator @apmsmk.net, passwordnya 7654321 ya. Ini untuk semua NPSN yang ada di sini Pak, untuk SMK contoh ini. Ya jadi nanti Bapak Ibu dicatat NPSN yang nanti diisi. Dan nanti Bapak Ibu ketika verifikasi yang NPSN yang tadi Bapak Ibu isi. Ini untuk untuk latihan saja. Ya. Nah setelah login Bapak Ibu ya, nanti sekolah Bapak Ibu ya, sekolah itu akan mengisi data di sini ya. Karena sekarang itu belum bisa sinkron ke Dapodik, sekolah itu harus manual. Sekolah harus manual ngisinya. Semua isian harus manual. Nah, nanti Ibu cukup isi ini aja. Data sekolah ini aja yang cukup. Jadi SMK contoh ini aja cukup. Di sini Bapak Ibu rubah ya. Ya. Itu yang dipilih ya. Nama sekolah ini misal Pak ya. Terus nama pengawas nah, ini data ini diisi Bapak Ibu ini untuk kebutuhan fakta integritas. Ya, jadi nama kepala sekolah wajib diisi, nama pengawas pembina wajib diisi. Klik perbaharui. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ketika latihan cukup ini aja yang diisi ya. Di data sekolah, di kolom di tab warna biru, di sini ada menu edit ya. Jadi gambar pena ya dalam kertas, Bapak Ibu diklik, nanti akan muncul isian, setelah itu klik perubahan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ke fakta integritas. Agak lambat sebentar. Apakah internet saya yang lambat? Oke. Wah, aku mulai latihan ini gimana? Aku udah bilang dari kemarin. Nah, sekarang ke sini ya. Ketika sudah ke menu sekolah, Bapak Ibu nanti ketika latihan, lakukan aksi ini. Saya setuju dengan integritas sekolah. Cetak fakta. Kalau ini tidak dilakukan oleh sekolah, Bapak Ibu ya, kalau ini tidak dilakukan oleh sekolah, maka sekolah tidak akan bisa mengisi kuesioner ini. Ya, ini untuk apa? Itu untuk peran pengawas untuk memvalidasi apakah isian data di
kuesioner atau di aplikasi APM ini sesuai dengan data yang ada dan dokumen pendukungnya ada, ya. Makanya di sini ada fakta integritas pengawas yang mengetahui. Klik cetak, ya. Dan nanti akan otomatis komputer akan ada unduhan fakta integritas. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bisa dicek mana fakta integritasnya. Oh ada, nanti sudah ditandatangani atau belum, ya. Baru ke kuesioner. Nah, ini yang dilakukan oleh sekolah Bapak Ibu, ya. Jadi sekolah mengisi pengisian kuesioner di sini, ya. Dan sekolah di sini sudah diinstruksikan waktu kemarin Bapak Ibu, ya. Ini sudah SOP aplikasi sudah divisualisasikan. Jadi sekolah nanti akan mengisi sesuai dengan dokumen yang ada, sesuai dengan dokumen pendukung yang ada di sekolah, ya. Dan di sini aplikasi menyediakan juknisnya, Bu, ya. Jadi di sini petunjuk teknis pengisian. Dan di sini untuk telah dokumennya, nah ini Bapak Ibu, berarti harus ada prosedur mutu pos PPDB, harus ada data hasil psikotes minat dan bakat, harus ada data hasil penjurusan, harus ada data hasil analisis data perjurusan. Nah, Bapak biar lebih afdol, ya, kuesioner ini Bapak cetak dulu, ya. Jadi sekolah cetak isi yang form kosong, ya. Atau sekolah nanti ketika sudah ngisi, Bapak minta aja coba cetak kuesioner yang sudah diisi, ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat isian sekolah untuk APM-nya. Oke Bapak Ibu, ya. Nah, nanti Bapak Ibu mengerjakan ini, ya, latihan. Di sini ada dokumen pendukungnya, ya, yang dibutuhkan nanti ada. Nanti Bapak Ibu ketika sudah memilih, ketika sudah memilih, misal pilih 5. Sekolah melaksanakan penjurusan siswa berdasarkan prestasi akademis, ya, misal dokumennya ada. Klik simpan, ya. Dan nanti akan lanjut ke aspek berikutnya. Jadi Bapak Ibu ketika klik simpan, maka otomatis akan lanjut ke step berikutnya, ya. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu isinya dummy aja, Pak. Tidak usah tidak usah real, ya. Misal, ya, kalau Bapak Ibu ini kan agak lama waktunya, Bu, ya. Jadi silakan aja nanti ini diisinya asal. Nanti kalau sudah Bapak Ibu sudah diisi 100%, ya. Ini saya perlihatkan yang sudah 100%. Nah, kalau sudah 100% Bapak Ibu, ya, misal Bapak Ibu sudah selesai 100%, di progres sudah 100%. Nah, kalau sudah 100%, Bapak Ibu di sini di informasi mutu lakukan hitung rapor mutu, ya. Jadi klik hitung rapor mutu, ya. Nah, semua rapor mutu Bapak Ibu, ya. Kalau ini kan sebenarnya untuk kebutuhan yang lain, tapi kalau Bapak Ibu sebenarnya ini aja sudah cukup, tapi memastikan datanya untuk analisis, ya. Jadi silakan aja di semua informasi mutu itu untuk rapornya Bapak Ibu klik hitung rapor mutunya. Maaf Bapak Ibu, internetnya kebetulan di sini lagi ada bandwidthnya terbagi. Nah, seperti itu, Bu, ya. Nanti kalau sudah selesai, semua rapor mutu sudah dihitung, Bapak Ibu ada kirim rapor mutu. Nah, di sini kirim rapor mutu. Nah, jika sekolah belum kirim rapor mutu, maka di loginnya verifikator itu akan kosong data tidak akan terdeteksi. Jadi sekolah ketika Bapak Ibu mau lakukan verifikasi, pastikan ke sekolahnya apakah sudah dihitung rapor mutunya, apakah sudah dihitung kirim rapor mutunya. Saya ulang Bapak Ibu, ya. Ketika Bapak Ibu mau visitasi ke sekolah target sasaran, kontak dulu sekolah sasarannya,
apakah sudah dihitung rapornya atau sudah dikirim rapor mutunya. Jika belum, silahkan dihitung rapor mutunya, gitu kan, dan kirim rapor mutunya. Nah itu Bu, Bapak Ibu, SOP atau alur pengisian aplikasi APM di satuan pendidikan. Jadi saya ulang dari awal. Pertama Bapak Ibu isi data sekolah, ya di sini saja yang harus diisi. Nanti Bapak Ibu ke fakta integritas, ya klik cek centangnya di checklist, nanti dicetak fakta integritasnya. Setelah itu nanti Bapak Ibu ke kuesioner, ya silahkan di kuesioner diisi. Jadi untuk saat ini isiannya silahkan bukan asal ya, data dummy aja Bapak Ibu, tidak harus data real karena ini adalah sekolah contoh. Setelah 100%, semua 100%, ini bisa dicetak. Jadi tadi ada cetak yang kosong, ada cetak yang sudah diisi. Ya. Setelah itu baru Bapak Ibu ke informasi rapor mutu, hitung masing-masing rapor rapor yang ada di sini dihitung. Setelah selesai dihitung, Bapak Ibu klik kirim rapor mutu, lalu di sini ada tombol kirim rapor mutu. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan. Saya Pak Denny. Ya. Bu Riani, Pak. Bu Riani. Silakan. Tanya silakan, Mbak Yani. Ya, matur nuwun Mbak Ning. Izin bertanya Pak, ini kaitannya untuk yang walaupun ini simulasi ya, saya masih mohon klarifikasi untuk yang bayangan untuk terjun ke sekolah ya. Berarti tahapan untuk yang fakta integritas itu menjadi kunci untuk pengisian kuesioner oleh sekolah, begitu? Betul, Ibu. Berarti alurnya adalah petugas verifikator harus pengisian data sekolah dulu sehingga bisa mencetak fakta integritas, lalu menginformasikan kepada sekolah agar dilakukan proses pengisian kuesioner untuk selanjutnya verifikator baru bisa melaksanakan tugasnya, begitu? Ya, jadi petugas verifikator bisa melihat data sasaran sekolahnya ketika sekolah sudah melakukan kirim rapor mutu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tekankan ke sekolah sasarannya, pastikan sudah dihitung rapor mutunya dan sudah dikirim rapor mutunya. Jadi ketika tahapan ini sudah selesai, maka nanti di login verifikator nama sekolah itu akan terdeteksi karena sudah kirim rapor mutu. Berarti ini kita latihan mengisi data sekolah, terus kemudian fakta integritas, kuesioner itu seolah-olah kita sebagai orang sekolah itu ya. Betul. Tapi nanti ketika kita kerja betul, itu sebenarnya ini tidak kita lakukan, kita tinggal memverifikasi gitu ya. Iya, yang tadi login pertama itu Pak. Nah, jadi ini tuh Bapak kan harus minimal kan seperti apa sih kuesioner di sekolah, per itemnya seperti apa. Nah, jadi Bapak silahkan sekarang latihan, Bapak Ibu latihan, dicek kuesioner segala macamnya, silahkan sembarang, ya. Nanti pastikan semua kuesioner 100%. Setelah 100%, Bapak Ibu baru bisa lakukan rapor mutu. Nah, ketika rapor mutu sudah selesai, nah misalnya ini saya anggap sudah selesai Pak ya, Bapak sudah selesai di sekolah. Nanti Bapak login sebagai verifikator. Saya ingat 2609 tadi aplikasinya. Saya login sebagai verifikator. Nah, di sini nanti kita kan di sini kebetulan semua sekolah Pak ya, sekolah contoh tuh Pak, semua sengaja di satu akun untuk semua sekolah. Nah, ini juga pihak balai juga sebenarnya bisa saja Pak membuat satu akun, tapi untuk semua sekolah yang ada di wilayah balainya. Jadi verifikator cukup menggunakan satu akun itu aja, itu silakan. Atau masing-masing petugas dapat akun, ya itu juga silakan. Berarti tinggal di mapping wilayahnya. Nah, kalau sudah login, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ke sini, ke verifikasi, catat RPSN-nya. Nah, tadi kan saya menggunakan ini Pak ya, saya menggunakan ini, diklik. Nah, dipilih mana yang mau direvisi, ya, seperti itu. Silakan rubah. Kalau memang ada perubahan,
Misal dokumennya ada, pendukungnya, ya, simpan. Nah, setelah ini, sengaja saya ulang, Pak ya. Setelah disimpan, pilih lagi, ya. Ya. Pak Denny, mohon izin interupsi, Pak. Berarti kalau untuk ke lapangan, ini hanya di menu sini saja ya, Pak, di verifikasi sini ya, Pak ya. Betul Ibu, betul. Kalau yang tadi itu upaya kita mengenal instrumen dan lain sebagainya agar lebih terbiasa gitu aja. Tetapi sesungguhnya area tugasnya hanya di verifikasi sini. Betul. Gitu. Ya. Oke, makasih. Tadi kan ada yang bertanya seperti apa sih instrumennya gitu kan. Jadi Bapak Ibu nanti tidak terlalu blank gitu kan. Oh ternyata ini loh. Oh telah dokumennya. Karena yang harus Bapak Ibu ini itu adalah telah dokumennya. Jadi misal tadi di mana? Di sekolah di komponen proses. Terus di aspek penyangka kurikulum. Dokumennya apa saja. Nah, berarti kan Bapak Ibu punya referensi. Dokumen apa saja sih yang harus dicek seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu silakan dicatat nanti untuk dokumen pendukungnya seperti apa, seperti itu. Kita bisa nyetak sendiri download ya Mas ya untuk instrumennya itu ya. Bisa di laman kuesioner kan di atasnya ada menu cetak Pak, ya kosong. Itu diklik. Ya, siap. Pak Denny tanya Pak Denny. Boleh. Fatih Mas, untuk nanti praktek demo ini kita ngisi instrumen sekolahnya harus semua atau asal nanti sudah ngisi ada rapor mutu dan kirim rapor mutu udah bisa verifikasi? Harus 100% Bu. Harus diisi semua ya? Betul, harus 100% baru bisa rapor mutunya aktif menunya. Bagian tugas saja Mbak Fatih yang mengisi instrumen, saya memverifikasi. Satu aspek saja saya. atau mau kereokan juga boleh Bapak Ibu, bisa kereokan. Yuk satu NPSN. Siapa yang ngisi aspek? Ya dibagi per aspek aja. Silakan aja, itu silakan. Yang penting nanti Bapak Ibu bisa uji coba, ya. Izin Pak Denny. Izin Pak Denny. Halo. Ya. Halo. Ya. Ini saya informasikan sebentar ya Bapak dan Ibu peserta. Jadi untuk kepala sekolah dan operator itu sudah diberikan sosialisasi dan fintech dan sudah diminta untuk mengisi instrumen di APM ini dan terakhir itu tanggal 31 Agustus. Gitu. Jadi sudah diinformasikan sekolah itu untuk mengisi. Dan untuk instrumen sudah saya share di ini. Nanti kalau untuk Bapak Ibu pelajari saya sudah share di chat ini ya, instrumen APM-nya. Kemudian ini Pak Denny, apakah nanti kalau untuk simulasi ini biar efektif, kalau cara pengisian bagi sekolah kan sudah disampaikan tadi. Apakah nanti bisa simulasi yang diberikan nomornya tadi Pak, itu apakah sudah ada data isinya Pak? Jadi nanti kita bisa langsung ke simulasi sebagai verifikator. Itu sekolah real Bu, SMK 3 Bu, SMK saya. atau gini Bu, Ibu sekarang sepakati satu PSN dikeroyok diisi, nanti satu PSN itu untuk semua, silakan aja Bu. Jadi isinya kalau sekolahnya simulasi nggak usah semuanya. Rehat dulu, terus nanti pembagian kelompok, Mbak Ning. Jadi gini Bu, kami fasilitasi Bapak Ibu untuk mencoba sekolah contoh untuk melihat sisi aplikasi sekolah. Nah terus kami juga membuat satu akun untuk dicoba untuk semua. Nah jadi kalau misal Bapak nggak ada namanya. Misal siapa ya? Bingung. Pak Patik, Ibu Patik misal. Ibu Patik itu ngisi NPSN 123456. Diisi, nah berarti kan yakin bahwa ibu itu sudah melakukan cek di sekolah gitu kan. Tapi kalau emang Bapak Ibu sekarang untuk simulasi sekarang biar cepat, silakan aja satu NPSN diisi 100% semua. Nanti
semua verifikator mencoba gitu kan, ngintip asal coba eksekusi. Berarti kan istilahnya satu sekolah dikeroyok gitu Bu. Berarti kan pasti perubahannya akan terus dinamis karena banyak yang lakukan aksi safe. Ya, baik Pak. Berarti ini langsung simulasi saja ya untuk karena data untuk simulasi aja. Berarti nanti kita biar cepat datanya bisa ya. Ini kan hanya pura-pura gitu aja ya, pura-pura ya. Pokoknya yang penting diisi aja. Nanti terus kita pura-pura juga memverifikasi sekaligus. Ya silahkan. 15 menit Bapak cukup dan Ibu Bu. peserta ya. Ya, kalau dari saya sih sudah Bu, sudah cukup. Nanti Bapak Ibu nanti silahkan mencoba sisi aplikasi sekolah. Kalau sudah ada NPS ini sudah terisi, nanti kita diskusi lagi mungkin jam 13 apa sudah close sekarang? Ya jam 13 nggak apa-apa Pak. Kita mungkin ada yang mau sholat, ada yang. Siap Pak. Enggak Pak. Mohon. Ya, berarti ini ya Pak, Bapak dan Ibu semua. Jadi untuk kita saatnya ini kita yang silahkan yang mau mencoba simulasi seperti tadi disampaikan oleh Pak Denny, dan sekaligus untuk kita istirahat ini sholat dan makan, dan nanti setelah hasilnya bisa kita ada kesulitan kita sampaikan lagi di pukul 13. Begitu Bapak dan Ibu ya. Silahkan mencoba seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Denny, dan kita nanti bisa ketemu lagi diskusi pukul 13. Mbak Ning, passwordnya sama akunnya apa Mbak Ning? Itu tadi udah di-share di sini ya? Nggak ada ya? Di-share. Di Excel Pak, di Excel di chat sudah di-share. Nah, saya share lagi itu ya. Akun untuk kita masuk sebuah sekolah bisa itu? Tadi kan akun verifikator ya? Untuk akun sekolah itu loginnya menggunakan NPSN Pak. Iya. Terus yang saya kasih tanda merah Pak itu jangan dieksekusi Pak ya. Itu ternyata sekolahnya sekolah real. Jadi kalau Bapak menemukan ada nama sekolahnya, takut kami keliru, jangan diisi Pak. Tapi kalau judulnya SMK Contoh, silakan diisi. Pak Denny, tanya Pak Denny. Sebentar. Halo. Sebelah kiri yang. Halo. Ya. Ini saya nyoba ngisi, kalau nggak bisa disimpan itu gimana?